Waalaikumsalam. Bujangku, baru nyampe kau. Paras. Vivi Hastuti, perempuan berusia 26 tahun, bekerja sebagai petugas pemadam kebakaran perempuan di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bogor, Jawa Barat. Di sela tugasnya menjadi Srikandi Damkar, tak jarang dirinya bersenda gurau dengan rekan kerja. Vivi sudah bertugas selama 4 tahun terakhir. Vivi juga selalu berada di garis depan saat kebakaran terjadi. Salah satunya adalah kebakaran besar di daerah Gunung Putri beberapa waktu lalu yang membutuhkan pemadaman hingga 11 hari. Vivi juga dikenal memiliki sifat yang riang dan mudah bergaul sehingga disukai oleh rekan kerja. Pekerja keras dan konsisten. Dulu saya pernah berpikir pemadam kebakaran itu kerjanya berat dan mungkin tidak bisa untuk perempuan. Tapi setelah saya lihat beliau ini cukup tangguh dan punya dedikasi yang tinggi terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Sosok Vivi ya, saya sebagai dandu kayaknya sama aja dengan anggota laki-laki ya, terutama dalam bertugas. Kalau misalkan ada kejadian kebakaran, dia selalu bisa tampil di depan juga sama seperti yang lain. Hari-hari beliau itu cukup humoris, supel, gampang bergaul ya, cepat akrab dengan yang lain. 4 tahun bertugas membuat Vivi tahan banting. Cemoohan dan umpatan warga ketika petugas dianggap telat sampai lokasi sudah sering didengar. Kini tekadnya hanya berusaha bekerja sebaik mungkin dan apa yang dilakukannya saat ini semata-mata demi misi kemanusiaan. Sukanya itu yang pasti kita ketemu sama orang-orang banyak ya. Salah satunya kayak relawan, kayak gitu, warga-warga. Nah itu banyak sih ya kalau buat sukanya ya Bang ya. Tapi kalau buat dukanya saat tiba ke lokasi itu ada aja warga yang nggak ngerti gitu loh Bang. Kayak misalnya pemadam terlambat. Ya kayak gitulah, itu dukanya banyaknya. Banyak warga yang kurang tahu ya SDM pemadam kayak gimana, kayak gitu Bang. Gitu, Bang. Iya gitu. Kalau misalnya takut manusiawi ya Bang ya, semua orang juga pasti namanya ada takutnya juga Bang. Tapi karena kerja tim, ada bantuan juga dari banyak pihak, lihat orang-orang pada berusaha, kayak gitu, ya kita juga jadi ada semangat lah. Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar merupakan instansi penting dalam upaya penanggulangan kebakaran serta penanganan berbagai situasi darurat. Keberadaannya tidak hanya sebatas pemadaman api, tetapi juga mencakup berbagai peran dalam menjaga keselamatan masyarakat dan properti dari berbagai ancaman bahaya lainnya. Wulan Sabto Hadi, Kompas TV Bogor, Jawa Barat. Saudara, kehadiran perempuan di tengah profesi yang didominasi oleh laki-laki mencerminkan inklusivitas dan juga kebersamaan tanpa memandang gender. Srikandi Damkar atau petugas pemadam kebakaran perempuan menunjukkan kemandirian dan juga keberanian menjaga keselamatan warga dan juga aset negara dari bencana kebakaran yang merupakan bagian dari pertahanan sipil. Dan di hari spesial kemerdekaan Republik Indonesia sudah hadir di studio perempuan petugas pemadam kebakaran Kota Bogor, Jawa Barat, Vivi Hastuti. Selamat siang Mbak Vivi, apa kabar? Siang, kabar baik. Ini kan seperti tadi saya sempat sebutkan bahwa agak jarang begitu dengan pemadam perempuan atau Srikandi pemadam kebakaran begitu. Siap. Awal mulanya sampai kepikiran aku mau menjadi seorang pemadam kebakaran itu seperti apa? Apakah sudah cita-cita dari kecil? Oh, kalau dari kecil sih nggak kepikiran buat jadi pemadam kebakaran ya. Mungkin cita-citanya udah beda lah sama yang sekarang. Jadi awal mulanya saya masuk Damkar itu saya ada pembukaan gitu, lowongan buat Damkar sama Satpol PP. Nah kebetulan di Damkar itu nerima buat perempuannya 3 orang, buat laki-lakinya 24 orang.
Nah di situ saya coba daftar, coba daftar dan setelah daftar kita ada seleksi gitu. Oke, berarti kalau kita denger di mana-mana, udah mau jadi damkar aja, sebetulnya tidak semudah itu. Ada seleksi yang harus seleksi ketat yang harus dilewatin. Ya, betul. siap. Berarti ada kuota dan lain-lain untuk Serikandi Perempuan damkar berapa banyak dan laki-laki berapa banyak begitu ya? Siap ya betul. Oke, kalau terkait dengan tugas begitu, Serikandi Pemadam Kebakaran dengan mereka yang laki-laki, apakah dibeda-bedakan atau sebenarnya tugasnya sama saja? Oh, untuk tugas kita sama saja. Jadi tugas laki-laki madamin, kita juga madamin. Narik-narik selang, Narik-narik selang. berarti ikutan Iya, sampai semprot dan juga manjat-manjat ke atap gitu ikutan? Siap, iya benar. Oke, selama ini setelah menjalani itu sudah berapa lama menjadi Serikandi Pemadam Kebakaran? Ada kesulitan nggak sih? Kurang lebih 5 tahun. Kesulitan sih pasti ada aja ya kayak gitu. Kayak misalnya mungkin kesulitannya lebih seringnya tuh ke warga ya. Yang warga yang misalnya kita lagi madamin, dianya kayak buru-buru minta gimana sih, ini dulu, rumah saya dulu, yang ini dulu, kayak gitu. Oke. Nah, kesulitannya di situ sama buat yang di jalanan, yang gimana ya, ngalangin jalan gitu. Oke, menghambat Yes, ya. kecepatan kerja dari petugas damkar. Ya betul. Mbak Vivi, ini yang sering kita dengar sehari-hari adalah kalau ada apa-apa telepon damkar aja, kalau ada apa-apa telepon damkar aja. Kita dihadirkan dengan berita-berita, kalau ada kucing hilang telepon damkar, ada orang di tengah-tengah lari kecapean telepon damkar. Sebetulnya artinya damkar akhir-akhir ini jadi jauh lebih sibuk dibandingkan sebelum-sebelumnya atau at least 5 tahun lalu seperti pertama kali Mbak Vivi bekerja. Seperti itu? Siap, ya betul. Berarti lebih banyak telepon ya dari warga ya? Lebih banyak telepon. Mungkin laporannya dulu kan pasti cuman kayak sarang tawon, kayak gitu, ular, atau mungkin kunci kayak gitu. Nah kalau sekarang tuh laporannya udah aneh-aneh. Apa yang paling unik nih yang pernah ditelepon dan ya sudah ditangani saja oleh petugas pemadam kebakaran? Salah satunya tuh kesurupan. Iya, kesurupan kayak gitu. Terus bagaimana menanganinya tuh? Menanganinya kebetulan di orang kita juga pas waktu dia datang ada yang bisa gitu. Nah, jadi bisa ditangani lah. Oke, berarti sudah selesai begitu datang ke petugas damkar dan sudah bisa diselesaikan. Siap ya. Oke. Nah, ini agak serius sedikit nih Mbak Vivi nih. Kalau kita melihat petugas damkar, cara kerja mereka yang begitu padat begitu akhir-akhir ini dan juga ada petugas damkar perempuan, pernah gak sih atau apa sih nilai-nilai atau value yang bisa diberikan dengan ataupun dibandingkan dengan petugas damkar laki-laki? Karena kita ketahui perempuan punya kepekaan yang lebih tinggi atau rasa kepedulian lebih tinggi. Jadi apa value-nya dibandingkan dengan petugas damkar laki-laki? Nah salah satunya itu ya. Mungkin kalau perempuan itu rasa apa ya? Kalau kita tuh ibanya ya. Rasa ibanya lebih tinggi kayak gitu, kayak ngerasa ini harus buru-buru tolong, ini harus gimana. Jadi kayak tingkat kepekaannya laki-laki sama perempuan sih kalau menurut saya sama aja ya. Cuman tingkat kepedulian juga sama aja ya. Jadi nggak ada bedanya juga sih Bang. Oke. Kayak gitu ya. Oke. Kalau misalkan dalam merespon telepon dari warga begitu misalkan ada nggak sih SOP? Sekarang kan macam-macam banget begitu ya, seperti tadi yang disebutkan oleh Mbak Vivi. Ada nggak, yang ini tidak usah direspon, yang seperti ini tidak, yang lebih baik direspon, yang lebih baik diprioritaskan, itu ada nggak SOP seperti itu? Sebenarnya ada. Jadi yang diprioritaskan itu yang kayak misalnya benar-benar yang sudah mengganggu kayak ular kan ya pasti kan bisa mencelakai kayak gitu, kayak sarang tawon bisa mencelakai. Nah jadi yang mungkin di nomor 2 kan ya gitu. Gimana ya jadinya ya? Kalau kita sih lebih ke respon dulu ya Bang ya. Jadi respon, ini harus ditangani, kita pasti datang tangani kayak gitu. Jadi kita respon dulu aja gitu semua laporan yang masuk ke damkar kayak gitu. Oke, berarti artinya ada urutannya begitulah ya. Ada, ya siap. Yang ini yang prioritas, banget, yang ini yang harus banget, yang ini yang mungkin kedua ketika tidak ada pekerjaan yang lain begitu ya. Ya betul. Sejauh ini kalau lihat kasus-kasus tadi ada kesurupan begitu yang pernah ditangani, ada hal-hal lain nggak sih yang lucu-lucu gitu, yang unik-unik yang bisa dibagikan ke pemirsa Kompas TV? Ada. Salah satu ini nih ya, ulang tahun.
minta dirayain ulang tahun. Oke. Nah, terus nagih utang. Kita juga, kita suruh nagih utang. Itu jadi debt collector atau gimana tuh? Ya bisa jadi kayak gitu. Terus yang baru-baru ini yang sempat viral juga itu minta dijemput, dia lagi lari berkilometer karena kehabisan uang atau gimana, dia minta tolong damkar buat anterin pulang. Oke, berarti banyak sekali ya yang memang ditanggapi dan juga ditangani langsung tanpa memandang laporannya seperti apa. Yang penting nolong dulu aja lah gitu ya. Siap ya. Nah, kalau memaknai kemerdekaan Republik Indonesia ini ke yang ke-80 begitu dari Damkar saat ini dengan banyaknya laporan, banyaknya kasus-kasus yang diterima oleh petugas pemadam kebakaran. Menurut Mbak Vivi, apakah bagaimana memaknainya dan bagaimana juga dengan sebetulnya petugas damkar merasa kelelahan atau tidak sih dan merasa kurang nggak sih dengan petugas, apakah harus ditambah atau bagaimana? Iya gini, sebenarnya dari semua kota ya, nggak cuman damkar Kota Bogor, jadi ada kota-kota lain yang benar-benar kayak membutuhkan APD kayak gitu, kurang APD, kurang pasukan. Dari damkar Kota Bogor itu kita sebenarnya tuh kurang pasukan Kak. Kayak makin setahun sekali itu ada yang pensiun kayak gitu. Cuman udah ada yang keluar, kita nggak ada yang masuk lagi kayak gitu. Jadi cuman kita tuh kekurangan orang kayak gitu. Dari kota lain juga kekurangan APD. Jadi tolong diperhatikan APD-nya. Terus buat tolong diperhatikan lagi pasukannya kayak gitu. Tolong diperhatikan lagi damkar se-Indonesia lah kayak gitu. Iya. Sebagai closing statement nih, di ulang tahun Indonesia yang ke-80 ini, apa harapan besar sebagai seorang Sri Kandi, pemadam kebakaran Indonesia terhadap negeri ini dan mungkin juga terhadap petugas pemadam kebakaran di Indonesia, apa yang perlu dibenahi agar jauh lebih baik lagi? Yang dibenahi ya. Buat damkar ya, semoga lebih diperhatikan lagi, pemadam kebakaran Indonesia lebih diperhatikan lagi APD-nya, pasukannya, dan karena pekerjaannya berat juga ya damkar ya, jadi tolong diperhatikan lagi untuk APD, pasukan, dan kesejahteraannya buat damkar. Untuk Indonesia, semoga Indonesia bisa lebih maju, bisa lebih... itu intinya lebih Jangan maju. banyak kebakaran ya. Jangan banyak kebakaran. Jadi seperti itu. Harapannya besar begitu. Semoga Indonesia lebih aman. Semoga petugas pemadam kebakaran juga diperhatikan, bukan hanya dari kesejahteraannya yang perlu diperhatikan, juga dari kesehariannya, keamanannya, termasuk tadi secara teknis APD yang memang diperlukan oleh petugas pemadam kebakaran. Siap. Terima kasih Sri Kandi, pemadam kebakaran Kota Bogor, Jawa Barat, Mbak Vivi, atas waktunya dan juga berbagi suka dukanya bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Dan saudara jangan kemana-mana karena Sapa Indonesia Siang akan kembali usai jeda dengan informasi Wastra Nusantara menjadi tema busana upacara HUT ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka. Wastra Nusantara menjadi simbol persatuan yang mencerminkan identitas keragaman budaya di Indonesia.